Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersyukur bersama kepada Allah, kita panjatkan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita merasakan sehat ya di tengah Covid pandemik yang global, dan kita bersyukur masih bisa tetap menjalankan thalabul ilmi sebagai fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, lanjutan pada bahasan kesempatan ini adalah tentang fiqh muamalah dalam hal akad murabahah. Dalam dunia perbankan syariah, akad murabahah ini masyhur, artinya bank merupakan ya pihak yang mengambilkan barang, apakah itu dari dealer mobil ataukah kemudian properti rumah yang dijual lagi kepada nasabah. Dalam hal ini bank kemudian mengambil ribhun. Misalnya rumah nih, kita mengambil ke bank syariah tertentu dengan harga 250, maka dijual lagi oleh pihak bank kepada kita senilai misalnya 325. Maka ada di situ ribhun, keuntungan perbankan yang akan kita bayarkan cicilan itu selama 10 tahun gitu ya. Mengambil untung perbankan syariahnya 75 juta ataupun rupa mobil dan seterusnya. Nah, apakah ini menjadi satu hal yang dibenarkan di dalam agama Islam, dalam perspektif hukum syariah? Tidak ada hadis yang kemudian memberikan satu bentuk penolakan secara langsung. Bahkan misalnya pada hal ini keabsahan murabahah berdasarkan kepada syarat yang dilakukan baik oleh para pembeli ataupun dari perbankan syariah sendiri. Dari fikih madhab, misalnya Imam Syafi'i dalam Imam Nawawi menyebutkan cukuplah ya bahwa murabahah sebagai satu bentuk kebolehan di dalam hal ini menurut fatwa juga di dalam DSN MUI nomor 4, bahwa murabahah merupakan jual beli satu barang yang menegaskan harga pembelinya itu pada para pembeli dengan mengambil untung dari proses tersebut. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara satu transaksi dengan yang lainnya. Terutama juga di peraturan Bank Indonesia ya nomor 10 tahun 2008 juga dinyatakan tentang pembiayaan murabahah sebagai sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi jual beli piutang murabahah. Ini kemudian menjadi hal yang perlu kita pahami bersama, sehingga secara tidak langsung para sahabat semuanya, kita sebagai kaum muslimin memiliki satu landasan rujukan yang jelas bagaimana transaksi-transaksi yang kita lakukan seputar murabahah ini memiliki landasan hukum secara perspektif mazhab arba'ah ataupun kemudian secara regulasi di dalam undang-undang positif negara kita. Adapun rukun di dalam transaksi murabahah ini diantaranya adalah adanya transaktor atau yang lebih disebut dengan pihak yang bertransaksi. Bagaimana akad-akad yang lain, pasti kalau tidak ada pihak yang melakukan transaksi maka tidak sah kan untuk transaksi itu. Adanya juga ijab qabul. Ijab qabul bagian dari akad ya, tentu bagian dari akad. Bahkan ijab qabul ini sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah merupakan kehendak antara pihak yang bertransaksi baik dalam tulisan maupun lisan. Biasanya kalau di perbankan syariah itu ada ya transaksi yang dilakukan, bahkan lalu nanti ada syarat-syarat tertentu, sehingga dalam hal ini akad murabahah memuat semua yang berkenaan dengan posisi hak dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, contoh misalnya kalau kita kaji lebih lanjut dari prasyarat kedua belah pihak itu diantaranya satu ya adanya nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat di saat penandatanganan. Biasanya juga nanti ada asuransi atas barang yang kemudian dibeli oleh pihak ini. Lalu identitas pihak pertama, ada identitas pihak kedua, dan juga bentuk akad beserta penjelasan dari akadnya. Ini
di dalam kerangka membangun kesepahaman juga ada syarat kesepahaman antara nasabah dengan bank yang ditulis di dalam proses pembiayaan ketika kemudian nasabah ke perbankan. Dalam hal ini mencoba untuk merumuskan ya akad tersebut sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan apabila ada satu hal di kemudian hari kemudian bisa terjelaskan dengan baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, murabahah ini memiliki ciri khas, sehingga ketika kemudian kita melihat misalnya tentang barang yang dibeli, tentang tujuannya, tentang komoditasnya, tentang tujuan murabahah sendiri, menurut Al-Marghinani bahwa ini untuk melindungi apa? Konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang, sehingga konsumen itu tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli. Memang di dalam hal ini kadang juga konsumen tidak memiliki daya beli yang bagus, lalu perbankan memberikan satu bentuk bantuan pembiayaan dengan cara mengambil keuntungan di dalam selisih harga ya yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Tentang persoalan landasan hukumnya banyak ya, dari Dewan Syariah Nasional dan juga dari perspektif layanan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini memang murabahah lebih banyak diterapkan di dalam perbankan syariah. Bagaimana dengan ijarah? Ijarah lebih pada mengambil manfaat. Manfaat apa? Misalnya ulama Hanafi akad atas kemanfaatan dengan pengganti. Nah, kalau Imam Syafi'i akad itu merupakan kemanfaatan yang mengandung maksud secara mubah ya untuk menerima kebolehan dengan penggantian tertentu. Ini banyak ya istilah-istilah al-ijarah, al-isti'ajar ya, istilah al-iktira atau istilah al-iqra gitu di dalam akad ijarah ini. Tentu syarat-syaratnya hampir sama dengan akad yang lain, diantaranya adalah akid ya, orang yang berakad, adanya siqat, adanya ujroh, adanya manfaat. Kalau tidak ada manfaat ya tentu tidak ada yang disebut dengan ijarah tadi. Nah, ijarah ini syarat-syaratnya atau ragamnya ada diantaranya adalah ijarah ala manfi ya, mengambil manfaat dari benda. Contohnya nih ya, mahasiswa ya pinjam mobil, kendaraan, atau menyewa kontrak rumah bersama begitu ya, atau kemudian alam al-ijarah yakni akad jasa pekerjaan. Contohnya misalnya saya mencoba untuk meminta kepada tukang jahit, pada desainer, atau kemudian para insinyur untuk membangun rumah saya misalnya begitu. Nah, ini masuk di dalam ijarah. Ini ada ragam memang di antara para ulama terhadap kebolehannya, tetapi secara tidak langsung misalnya singgungan oleh Imam Abu Hanifah misalnya melarang pengambilan dari tilawah Quran. Tapi Imam Syafi'i, ya Imam Malik membolehkan mengambil ujroh, imbalan ya teman-teman yang mengajarkan Al-Quran dan lain-lainnya itu untuk mendapatkan bisyar atau imbalan ya. Begitupun misalnya Imam Hambali ya membolehkan adanya pengambilan upah terhadap pekerjaan atau perilaku iqomah ya, ngajarkan Quran, hadis, haji dan lain sebagainya. Ya, ini teman-teman barangkali yang kemudian tinggal sebagai merbot masjid. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Lalu sebab batalnya ijarah ada beberapa situasi karena sangat pendeknya waktu yang tersedia. Satu diantaranya terjadi cacat atas barang sewaan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang kemudian yang diupahkan ma'jur alaih ya, seperti baju, motor dan lain sebagainya. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan berakhir ya masa yang telah ditentukan sehingga kemudian akadnya sudah selesai. Menurut Imam Hanafiyah boleh fasah ijarah itu ketika salah satu yang menyewakan ya misalnya gitu ya, dagangannya atau tokonya kebakaran atau kemudian mengalami kerugian, ini kemudian persewaan itu bisa dibatalkan. Tentu banyak situasi yang di lapangan yang tidak tercover. Nah, ini bisa kita dialogkan bersama. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ketemu lebih panjang lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang selalu membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.